Eh, Besok mau weekend, hari ini kita harus dapat informasi baru untuk siap-siap weekend Anda ya, yang punya hobi khususnya bercocok tanam. Nah, ini pas banget ikutan acara hari ini karena temanya menarik sekali nih, khususnya untuk Anda bagi yang mungkin mau mulai terjun ke bidang percocok tanaman atau bagi Anda yang memang sudah hobi tapi mau hasilnya lebih maksimal lagi. Oke, hari ini kita sudah kehadiran pembicara kita yang luar biasa, ahlinya tumbuh-tumbuhan ya. Sudah kehadiran Bapak Hendrawan Dia Saputra SP. Halo, selamat siang. Ini terima kasih ya. Selamat datang Hmm, Pak Hendrawan. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Apalagi Ya. di samping Pak Hendra ya yang selalu segar ya. Karena eh, kayaknya panen terus ya, ngerasa ngerasa kayak panen gitu ya. Jadi Iya. kayaknya nggak pernah gagal. Oke, Pak Hendra, hari ini Ya, kita mau membahas temanya cukup menarik, tapi ya. kita mau sapa-sapa dulu nih Oke. teman-teman yang sudah hadir ya. Ya, ya. Boleh ya? Ya, sap. Oke, kita sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah hadir dari kota mana saja, boleh dong komen di kolom Langsung komen. chatnya. Komen. Oke, silakan. Dan untuk yang lain yang belum share-share, silakan boleh share ke teman-temannya ya, ke keluarga, saudara, teman, apalagi yang kira-kira punya hobi atau mungkin kayaknya mau coba-coba deh ya Iya. untuk nanam-nanam. Boleh Hmm. dimulai dari mungkin yang pot dulu ya, Pot lama-lama skala bisa kecil. skala kecil dulu ya, lama-lama bisa jadi mungkin bisa dijual ke teman, dijual Ya, ke saudara. lebih ke penggunaan pribadi dulu. Ini dulu, buat ke dapur Buat dulu dapur ya. pribadi. Boleh. Solo sudah hadir. Wow, selamat bergabung Solo. Lalu Jakarta juga sudah hadir. Sidoarjo juga sudah hadir. Bekasi, selamat datang. Dari Padang juga sudah hadir. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Boleh infokan acara ini Ya. ya. Hanya tayang di Zoom saja ya. Hmm. Acara ini. Langsung saya Oke. share karena ini isinya daging semua ya, Bu. Walaupun vegetarian, Iya, ya, walaupun tanaman daging, daging. daging, ya, jangan salah. Oke, pokoknya nyesel yang nggak ikutan acara hari ini. Oke, ya, tentunya hari ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi Anda semua ya, yang mungkin ya belum tahu Ya, seputar pertanaman, rawat tanaman merawat tanaman, bisa ya. tumbuh dengan baik agar bisa hasilnya memuaskan gitu. Betul. Nah, ngomongin soal tanaman nih ya, biasanya kalau Pak Ya, Hendra ini kan lebih ngebahas tentang perkebunan yang skala besar ya. ya, Kali ini cukup menarik nih ya, temanya, cukup. merawat tanaman hias dan kebun rumah Anda. Iya, betul. Jadi kalau biasanya kita membahas perkebunan skala luas kan hanya orang-orang tertentu saja, Mm-mm. hanya mungkin di perkampungan, mungkin yang punya lahan luas. Tapi kali ini untuk orang-orang yang tinggal di perkotaan, Bapak Ibu yang di perkotaan, lahannya terbatas gitu ya, punya hobi atau ingin mempunyai hobi bercocok tanam, silahkan disimak dengan baik materi yang akan saya sampaikan. Wow, Gitu. apalagi nanti ada pupuk Hmm. yang dapat optimalkan Ah, lagi ya betul. hasilnya gitu Ya. ya. Oke, boleh juga komen dong siapa sih di sini yang punya hobi Hmm. berkebun? Ya. Nah, atau Ayo punya tanaman kita hias di komen dulu. rumah, boleh komen. Dan tanaman hiasnya apa sih? Boleh dong komen. Ya. Bisa Silakan. lebih banyak ke tanaman yang bisa dikonsumsi atau mungkin tanaman hias begitu kan ya. Oke, Jadi komen-komen. Ayo. tanaman juga banyak ya. Ada Banyak. tanaman yang bisa dikonsumsi seperti Ya. buah-buahan gitu ya. Buah-buahan, Atau sayuran. mungkin sayuran atau perbumbuan. Nah, kalau Ah, ibu-ibu tuh itu. pasti bumbu-bumbu nih. Bumbu dapur. Ya. Cabe, tomat, Ya. apalagi bawang gitu Ya. ya. Betul. Itu bisa. Bisa. Jadi Waduh. skala kecil di pot juga bisa itu. Bumbu-bumbu dapur gitu. Wah, ini kabar gembira nih. Kabar Jadi gembira nggak usah untuk kita pusing-pusing semua.
mikirin, aduh harga naik nih, cabai Ah, iya banget betul. naik gitu ya. Ya, Bisa juga nih ya. Wah, ini ada tanaman toge tapi lahan terbatas. Wah, ternyata bisa juga ya. Toge atau bisa toga? Oh, enggak. Tanaman toga. tanaman toga. Ya, Artinya untuk apa ya, tanaman tumbuh-tumbuhan toga yang itu buat kesehatan ya. ya ada berbagai macam tanaman toga itu tanaman yang untuk pangan seperti ubi-ubian gitu, talas. Terus ada tanaman yang diambil daunnya. Oke 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 oke. Lahan terbatas pun bisa ya untuk Bisa, sangat bisa. untuk tanaman ini. Oke. Daun kelor dan apotik hidup. Waduh, ini saingannya K24 nih berarti nih ya. Apotek tapi hidup punya. Hidup, betul Iya, sekali. Dan kapan waktu bisa ambil bisa ambil. Mm-mm. 24 Ya. jam. Oke. Tanaman rimpang. Ini juga bisa ya. Tanaman rimpang ya seperti jahe, kunyit, begitu-begitu tanaman rimpang. Juga penting herbal-herbalan ya. Penting Untuk selain imunitas juga ya penting. selain bumbu Untuk dapur kan bisa kita buat jamu kalau orang suka minum jamu. lalu tanaman dapur. Tanaman dapur tuh maksudnya rimpang ini kali ya. Bumbu dapur. Nah, bener. Iya, Tanaman bumbu dapur. jamu. Wah, luar biasa sekali. Kayaknya udah terbiasa juga nih yang menyaksikan hari ini menanam. Emang Ya, hobinya suka nanam gitu ya. cocok tanam pasti Nah, kita hobinya. akan dapat tips-tips menarik dari Pak Hendrawan. Oke, apa Oke. aja nih tipsnya Pak Hendra? Ya, oke. Saya mulai ya, Bapak Ibu semua. Dimanapun Anda berada, ya, jadi saya akan menjelaskan sedikit tips untuk merawat tanaman Anda. Selain menggunakan pupuk hayati ya, kita harus ada istilahnya kayak support bahan pokok untuk menunjang perkembangan dari atau menunjang efek dari pupuk hayati itu sendiri. Bisa ditampilkan slide-nya. Oke, slide-nya. Ya. Jadi di sini saya akan lebih ke menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan limbah rumah tangga. Nah, jika sebelumnya ketika kita ngomong pertanian secara luas, biasanya saya akan menjelaskan penggunaan terkait pupuk kimia begitu ya. Karena memang pupuk ini digunakan sebagai makanan atau nutrisi utama dari tanaman tersebut. Nah, sekarang kalau di rumah tangga skala kita kecil, kita hanya mungkin satu atau dua tanaman, kita mungkin cuman beberapa pot saja gitu ya. Kalau membeli pupuk kimia itu kayak lebih istilahnya sayang aja gitu. Karena kita ada bisa membuat sendiri nutrisi atau makanan dari pada tanaman itu sendiri gitu. Karena kita skala kecil, jadi memanfaatkan limbah rumah tangga pun sebetulnya sudah cukup untuk pemenuhan nutrisi dari tanaman. Gitu. Jadi dari limbah menjadi berkah. Sinergi limbah rumah tangga dengan pupuk hayati cair HR. Nah, di sini sinergi ya berarti berkesinambungan. Penggunaan pupuk hayati HR itu harus dibarengi dengan penggunaan pupuk organik sebetulnya. Pupuk organik seperti kompos, bisa pupuk dari kotoran hewan begitu ya. Karena ini merupakan sumber pangan atau rumah yang bagus untuk mikroba dari pupuk hayati HR. Gitu. Next. Nah, dari dapur Bapak Ibu semua, biasanya sumber bahan organik itu ada apa aja nih biasanya nih yang sering Bapak Ibu pakai? Nah, biasanya tuh Biasanya ya sisa-sisa makanan, sisa makanan, sisa-sisa buah-buahan gitu ya. ya. Jadi biasanya kulit buah begitu. Mm, Kalau kita makan buah kan kebanyakan kulitnya dibuang. Tergantung nih. Kalau durian kayak harus dibuang ya. Lalu ada sisa sayur kalau Bapak Ibu habis masak sayur gitu. Kan
sisanya dibuang tangkai-tangkainya atau mungkin daun-daun dari sayuran yang sudah layu, sudah agak apa kayak membusuk gitu kan pasti dibuang. Lalu ada cangkang telur. Nah, ini cukup menarik ini. Cangkang telur ini sebenarnya manfaatnya banyak untuk tanaman kita. Nah, bahan-bahan organik ini sebetulnya daripada dibuang, Bapak Ibu, itu bisa dimanfaatkan untuk dijadikan kompos. Dijadikan kompos sebagai nanti nutrisi untuk tanaman Bapak Ibu semua. Nah, sebelum dikasihkan ke tanaman, sebaiknya dikomposkan dulu atau difermentasi begitu istilahnya. Difermentasi bisa di tempat terpisah, Bapak Ibu, atau kalau di lahan terbuka begitu ya, nanamnya bukan di pot, itu bisa langsung dimasukkan ke dalam tanah, dibenamkan begitu. Asal agak dikasih jarak aja dengan tanaman utama. Karena ini cukup berbahaya juga sebetulnya kalau cara aplikasinya kurang tepat. Karena bahan organik yang masih segar itu akan melewati proses namanya fermentasi terlebih dahulu. Nah, itu akan menimbulkan biasanya akan menimbulkan suhu yang panas, lalu bau yang kurang sedap begitu. Maka harus tepat untuk penanganannya, yaitu dengan dibenamkan di tanah, atasnya ditutup tanah itu sudah jauh mengurangi efek itu begitu. Next. Oke, next ya. Oke. Nah, ini antara kompos organik dengan pupuk hayati HR itu merupakan sinergi yang tadi saya bilang ya. Sinergi yang sangat sempurna. Karena apa? Dari limbah dapur Bapak Ibu semua itu memberikan rumah yang nyaman dan memberikan makanan bagi mikroba dari pupuk hayati HR. Karena ya perlu kita ingat kembali untuk pupuk Hayati HR itu merupakan pupuk yang berisi mikroba, di mana mikroba itu adalah makhluk hidup, maka pastinya akan memerlukan makanan, begitu ya, untuk mereka berkembang biak, mereka melakukan aktivitas menyediakan nutrisi itu mikroba itu perlu yang namanya makanan. Dan perlu juga rumah yang support, yang mendukung untuk mikroba ini, yang nyaman begitu. Nah, makanan dan rumahnya ya tidak lain tidak bukan bahan organik. Makanya saya katakan sinergi yang sempurna. Jadi bahan organik ini memberikan makanan bagi tanaman dan makanan bagi mikroba. Nah, mikrobanya yang memasak. Begitu. Jadi mikroba dari pupuk hayati HR ini memasak daripada kompos itu untuk supaya tanaman itu lebih mudah untuk menyerapnya, lebih maksimal. Jadi tidak ya kita istilahnya tidak sia-sia dalam memberikan makanan bagi tanaman. Next. Nah, karena kita sudah memberikan nutrisi yang cukup untuk tanaman, kita memberikan makanan yang bagus untuk mikroba kita, maka sudah pasti hasil atau tanaman kita pasti akan sehat begitu. Pasti akan ya yang tadinya layu-layu begitu daunnya bisa kembali hijau, segar, pertumbuhannya juga lebih cepat begitu ya. Maka sudah pasti tanaman akan terlihat berseri. Kalau untuk tanaman hias ya daunnya indah, mengkilap begitu ya. Bunga-bunganya juga cantik-cantik begitu. Lalu kalau Bapak Ibu tanamnya tanaman yang sayuran, tanaman seperti bumbu dapur tadi, itu panennya bisa melimpah. Gitu. Terima kasih. Ya, Wow, ini salah satu tips yang luar biasa sekali ya. Yang kita pikir ya, itu sisaan atau sisa. sampah, Mm-mm. saya dibilang ternyata
manfaatnya luar biasa ya. Manfaatnya luar biasa kalau kita tepat dalam menanganinya. Oke. Begitu. Dan luar biasanya lagi dengan pupuk hayati cair HR ini Ya, hasilnya akan jadi sempurna. sempurna, betul. Jadi Bapak Ibu semua, Ya, carry on. saya ini sebagai penjual pupuk Hayati HR ini bukan kok anti kimia begitu ya. Mm-mm. Karena kita sebetulnya bisa memanfaatkan bahan-bahan limbah, bahan-bahan yang tadinya kita anggap tidak berguna, lalu kita manfaatkan, kita kombinasi dengan pupuk Hayati HR, maka itu akan lebih baik begitu Lebih maksimal daripada lagi ya. lebih maksimal daripada kita menggunakan pupuk kimia untuk skala kecil ya. Oke. Kecuali kalau untuk skala besar memang kalau kita pakai kompos ya kurang efisien karena kan pasti butuhnya banyak. Banyak, Sampahnya betul. siapa aja itu yang dipakai untuk jadi Ya kompos. mungkin nextnya ya bisa jadi apa ya solusi juga nih ya untuk Ya, penanganan sampah secara massal gitu ya dan itu bisa ya dijadikan bisa. kompos, bisa dibagikan ke lahan-lahan yang dengan skala besar dan artinya manfaatnya lebih terasa lagi gitu ya. Manfaatnya pasti akan Tapi lebih. kita sesuatu yang besar harus dimulai dari yang kecil, Ya, betul nggak sih? dari skala rumah tangga dulu. Betul. Oke, Begitu. baik. Nah, luar biasa sekali nih. Nah, siapa yang baru tahu nih ya, ada Ya, solusi seperti ini? Boleh komen, boleh chat ya, saya. Ini menarik banget dan ini ya, ini bisa diaplikasikan oleh semua orang kalau ya. menurut saya. Semua orang yang mempunyai tanaman. Betul. Gitu. Jadi yang belum punya tanaman Mm-mm. dan mikirin nih si sampah-sampah di dapur ini Ya. mau diapain ya? Mm-mm. Bisa mungkin Betul. beli satu pot dulu kali ya, Bisa Pak Hendra dicoba ya. dulu ya, Dan dicoba. bisa langsung dipraktekkan gitu Ya, ya. betul sekali. Oke, baik. Apalagi medianya gampang banget nih ya, gampang sekali. Nah, kira-kira nih mitra Keke semuanya, boleh juga nih yang mau bertanya, boleh Ya, silakan di chat ya, langsung di chat tadi. silakan. Nanti Pak Hendra akan jawab. Saya juga mau bertanya nih. Ya, Ini silakan. saya cukup antusias ya dengan tema kali ini karena benar banget semua orang bisa coba Mm-mm. praktekkan Ya, dan lahan itu bisa dibilang bukan masalah ya bukan sebenarnya ya. masalah. Iya. Bisa pakai pot, bisa pakai polybag gitu Pakai ya. pot terus yang digantung di tembok itu kan juga bisa, Bu, sebetulnya. Oke. Untuk pemanfaatan lahan yang benar-benar sangat terbatas sekali itu bisa. Iya, dan apalagi ya kalau di perkotaan ini tingkat Ya. stresnya sangat Ah, tinggi. itu sih. Ngelihat yang ijo-ijo tuh kayaknya seger banget ya. Ya, bisa Apalagi untuk healing lah bisa kita. healing di rumah gitu ya, Ya. ngeliatin yang ijo-ijo. Mm. Apalagi ada tanaman yang menghasilkan, kayak ada Ya. buahnya, ada bunganya, Iya. ataupun kayak tanaman toga tadi ya, bubu-bubu dapur, bisa Nah, langsung dipakai di dapur gitu ya. betul sekali. Oke, baik. Nah, kira-kira nih sebelumnya, Ya. Pak Hendra, ada nggak tips untuk mereka yang baru mau mulai nih Mm. menanam? Ya, Kira-kira tanaman apa sih yang cocok dengan lahan terbatas ini, ataupun yang memang sama sekali tidak punya lahan? oke. Untuk lahan terbatas itu ya kita bisa pilih beberapa tanaman sebenarnya, Bu. Kita Mm-mm. ada banyak opsi, tergantung Bapak Ibu suka tanaman hias yang hanya dinikmati secara visual ya, keindahannya saja, atau tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti tanaman sayuran begitu. Itu bisa. Kalau sayuran, saran saya ya sayuran yang pertumbuhannya cepat, yang tidak makan tempat seperti kangkung, terus sawi-sawian begitu ya, seledri begitu. Itu pertumbuhannya cepat dan bisa tidak terlalu makan tempat banyak lah itu untuk sayuran. Lalu untuk kalau misal suka dari bunga-bungaan, anggrek itu bisa. Oh, anggrek. Lebih Anggrek, indah terlalu. dipandang ya. Iya, Lahannya juga apa? Nggak perlu lahan yang nggak perlu lahan yang luas gitu luas. ya. Lalu kalau buah itu sebetulnya ada namanya tabu lampot, Apa tuh? tanaman buah di dalam pot. Oh, tabu lampot. Baru Itu tahu ya. ya itu buah yang biasanya mereka
sudah hasil kayak sambungan-sambungan seperti itu, jadi pertumbuhannya nggak yang tinggi-tinggi. Yang biasa Jadi dijual di itu ya, tanaman-tanaman hias ah tuh itu ada ada. tuh. Mm. Itu cocok buat hiasan di rumah untuk memperindah suasana di rumah gitu kan. Oke. Untuk healing tipis-tipis di Sabtu Minggu gitu kalau Tinggal kita petik makan gitu ya di ya teras gitu ya. ya Seru banget, seru kan banget. kalau punya tanaman kita kadang itu untuk menyiramnya saja atau memberi pupuk hayati ini kan seperti sudah merasa puas gitu. Seperti sudah kayak tenang gitu kalau lihat tanaman habis disiram Betul, gitu. betul. Ada interaksi dengan Iya, tanaman ya. iya betul. Bikin bikin oh, ini Mm-mm. tumbuh karena perhatian dari saya gitu Iya, ya. itu healing tipis-tipis lah. Bisa diajak ngobrol juga ya kayaknya ya tumbuhannya nanti ya. Bisa, cuman ya nggak merespon. Oke, sekarang cara Ya, pengaplikasian pupuk hayatinya mm, sendiri nih. Kalau untuk ya, tanaman hias ataupun di lahan yang terbatas, itu mm. gimana treatmentnya? Oke. Untuk tanaman hias yang entah di pot atau di halaman rumah itu, kita pakai rumus seperti sebelumnya ya, Bapak Ibu. Yaitu 2-1-2. Yaitu dua tutup botol pupuk, 1 liter air, dan 2 kali dalam 1 minggu. Oke, gampang Begitu. banget ya cara Gampang ngingetnya ya. diingat, iya. Dua dua satu dua, satu bukan dua Wiro Sableng ya. Nah, Dua satu bukan. dua ya. Oke, gampang sekali cara mengingatnya. Oke, sebelum kita ke Hmm, segmen berikutnya, kita ya, mau bacakan dulu nih ya. Ada ya. pertanyaan dari Hmm, Ibu Eka Dwi. Kalau membuat pupuk organik dari limbah sisa ya. sayuran dan rumput dan cucian air beras, apakah bisa diberi pupuk hayati HR, Pak, sebagai campuran ganti EM4 dan berapa ukurannya, Pak? Berapa lama bisa dipanennya? Oke. Ya, untuk membuat pupuk organik ini, kalau pupuk hayati sendiri itu sebetulnya bisa, cuman kurang efektif ya. Ibu, bapak atau ibu ini? Ibu seperti. Ibu sepertinya. Ya, tapi kurang efektif, Bu. Kalau di tempat yang seperti di drum plastik atau apa itu kurang efektif. Mm-mm. Tapi kalau Ibu bikinnya di tanah, misal Ibu gali lubang di tanah begitu, terus limbah pupuk organiknya dimasukkan ke situ, terus dikasih pupuk hayati HR ini Mm. bisa. Jadi kalau mau bikin pupuk kompos, itu memang sebaiknya di tanah sih langsung begitu. Kalau pakai seperti drum plastik atau seperti galon begitu eh, lama untuk pembuatan pupuknya itu sendiri. Ya, jadi untuk berapa ukuran dan dosis. Untuk ukurannya sebetulnya bisa seperti tadi disiramkan 2-1-2 aja. Jadi Ibu masukkan limbahnya ke dalam tanah yang sudah dilubangi itu, lalu disiram dengan pupuk hayati ini seminggu 2 kali. 2-1-2 gitu aja. Disiramkan di atasnya, di permukaan tanahnya itu. Itu ya kemungkinan selama 2 minggu udah siap pakai sih itu harusnya. Untuk pupuk organiknya. Begitu Ibu. Oke, 2 minggu udah bisa Udah langsung siap. pakai. Iya. Asalkan kita ngeceknya itu sebetulnya kalau sudah tidak berbau dan sudah tidak terasa panas gitu kalau dipegang. Oh gitu. Jadi Ya, indikatornya salah satunya itu. indikator untuk membuat pupuk organik seperti itu. Oke, baik. Ya, Jadi ini nggak ada kimia-kimianya ya, semua iya kimianya organik organiknya. bukan kimia sintetis. Betul. Jadi lebih apa ya? Sebetulnya lebih ke dia untuk tanahnya jangka Lebih panjang aman itu lah ya. lebih iya lebih menjaga kesuburannya dalam jangka panjang. Oke. Jadi nggak saat pupuk diberikan itu saja suburnya, tapi suburnya udah bisa sampai beberapa kali panen. Dan tentunya apa yang dihasilkan lebih terjaga ya. Ya, Karena secara karena tidak, kesehatan ya untuk secara manusianya kesehatannya juga ya. kan. Oke, baik. Oke, dari Ibu Liliwati. Pak, tadi bilang 2 tutup botol pupuk hayati campur berapa liter air? Oke,
Untuk 2 tutup botol tadi 1 liter air campurannya Ibu ya. Jadi, 1 liter air, 2 tutup botol, 2 kali dalam 1 minggu pengaplikasiannya. oke. Gitu. 212 yang tadi Dua ya. satu dua. Diulangin lagi. Jangan-jangan ini nanti bakal jadi giveaway nih. Oh, bisa jadi. 212. Bisa jadi. Makanya harus disimak. Harus disimak nih ya. Ya, Coba diulangi lagi. 212 ini adalah 2 tutup botol dalam 1 liter. 1 liter air, Heeh. 2 kali dalam 1 minggu. 2 kali dalam 1 minggu. Wah, ini harus hafal di luar kepala nih ya. Karena sangat Simple simpel. ya, sangat simple sekali. Oke. Iya, iya. Dan ada pertanyaan berikutnya nih dari Vivo. Mas, kapan waktu yang tepat pemupukan Hmm, untuk tanaman buah dan bunga serta ukuran berapa? Wah, bagus banget nih oke. pertanyaannya. Untuk tanaman buah dan bunga, tetap 212 ya. Untuk waktu ini, kalau waktu pengaplikasian sebaiknya sore hari, Pak. Pak atau Bu. Kenapa tuh? Karena gini, ketika sore hari intensitas cahaya matahari itu sudah menurun. Panas atau sinar UV-nya kan sudah menurun. Itu kan sebetulnya musuh untuk mikroba kita itu. Oh, Itu gitu. bisa membunuh mikroba yang di dalam pupuk Hayati HR ini. Makanya agar penggunaannya efektif, ya mikrobanya bisa bekerja secara maksimal, sebaiknya sore hari atau ya menjelang ke malam jam 4 jam 5 lah begitu. Jam 4 atau jam 5. Ya, Oke. Kalau misalnya hujan nih, Pak, ya. kebetulan. Hmm, Itu masih efektif nggak dipakein pupuk oke. juga? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Wah, dapat hadiah dong saya. Iya, dapat piring bisa. Jadi kalau hujan, ini perlu diingat lagi bahwa ini mikroba. Jadi mikroba itu dia kan hidup. Mm. Hidupnya itu menempel di pori-pori tanah. Jadi ketika hujan, misal setelah pengaplikasian kok hujan Ya. gitu ya, itu ya yang hanyut ada pasti, cuman nggak terlalu banyak lah karena sisanya kan menempel di pori tanah. Begitu. Oke. Jadi masih aman Masih kalau aman hujan, ya? aman. Masih aman. Oke. Baik. Pertanyaan berikutnya. Kalau untuk Hmm, tanaman anggrek bagaimana mengaplikasikannya? Saya pernah lihat kalau anggrek itu kan banyak yang menempel di pohon ya. ya, hmm, Ya, itu ya. gimana tuh? Itu bisa disemprot-semprot Bu pakai semprotan yang buat mandiin burung itu. Oh iya benar-benar Ah, benar itu benar. disemprot-semprot Spray di gitu ya. spray ya di perakaran, terus yang pas merambat itu semprot-semprot Berapa aja. gimana cara pengaplikasiannya? Sama 212 juga. Se apa intensitasnya berapa kali sehari? 2 kali seminggu. Sama. Oh, sama ya. Sama. Oke, Sama. Cuman baik. bedanya kalau yang biasa kan disiram begitu aja, Mm-mm. kalau yang akarnya merambat mungkin bisa disemprot-semprot sambil hiburan lah ya. Iya, Kalau sambil anggrek kan nyanyi-nyanyi heeh, gitu ya. nyanyi-nyanyi gitu. Pak Ira sebenarnya mau nyanyi dia jago nyanyi. Tapi masih malu. Oke, sekali pakai 1 liter air ya Pak. Oh, Oke tadi tuh itu sambungan yang tadi. yang tadi. Nah, Bu, untuk 1 liter itu adalah untuk pengencerannya. Jadi untuk pemakaiannya sebetulnya kita tinggal ngecek ketika kita siram, airnya sudah sampai melebar merembes dari Mm-mm. bawah, itu sudah cukup, walaupun tidak 1 liter. Oh gitu. Jadi begitu saja. Jadi bisa ya ngeceknya dari situ ya. Iya, Apakah rebes apa enggak? Kalau kalau udah sudah rebes, turun ke bawah eh, sampai melebar gitu ya dari udah bawah, cukup ya. sudah cukup. Oke, ini tips baru lagi nih. Iya. Oke, Pak, kalau kompos atau pupuk sudah jadi untuk tanaman berapa kali dalam 1 bulan, Pak, diberikan ke tanaman? Oh ya. Kalau kompos atau pupuknya sudah jadi, ini sebetulnya seminggu sekali pun sudah cukup. Jadi seminggu sekali kompos dimasukkan, Mm-mm. sedikit-sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Lalu pakai pupuk Hayati HR 2 kali 1 minggu. 2 kali 1 minggu. Ya, Oke, masih ada pertanyaan lagi. Nyemprotnya oke. keseluruhan apa di batang, daun, akar? Oh, ini yang Ya. anggrek. Mm. Penyemprot anggrek nih ya, buahnya. Sebetulnya sama saja mau nyemprot di akar, batang, daun, tapi Mm-mm. ya pastikan akar sama batangnya saja dulu.
Kalau masih tanamannya pendek ya daunnya kena nggak apa-apa lah. Tapi yang penting akarnya. Karena kan mikroba ini dia hidup di Hidupnya di akar perakaran, ya. nih ya di sekitar perakaran tanaman yang menyediakan nutrisi dan akar yang memakan nutrisi itu. Gitu. Oke, jadi intinya pupuk Hmm. ini bisa untuk semua tanaman, Ya, untuk ya. semua tanaman. Baik tanaman perkebunan, Hmm. tanaman hias, Ya, bunga-bungaan, ya, buah, sayur, gitu. Ha. itu cocok semuanya ya. Iya, Dan pengaplikasiannya hampir sama semua ya. Ya, untuk pengaplikasiannya bisa di spray, Mm-mm. disemprot, atau disiramkan langsung dikocor gitu istilahnya. Oke, nah Gitu. ini benar-benar kabar gembira nih. Mungkin ya Ya, ada yang suka hobi dengan tanaman hias, tapi ya. bunganya nggak muncul-muncul gitu ya, nggak Ya itu. berbuah-buah, Hmm, udah lama penantian lama. Nah itu ya. bisa dicoba juga dengan kompos dan pupuk hayati ini. Nah, ini sedikit tips ya untuk Mm-mm, ketika Bapak Ibu punya tanaman yang sudah sebetulnya sudah masuki usia yang harusnya produktif, mm-mm, cuman bunganya kok belum keluar betul. gitu. Itu Bapak Ibu bisa cari atau kalau punya kulit pisang, jadi kompos dari kulit pisang, lalu ditambah dengan kulit cangkang telur yang sudah dihaluskan. Nah, itu sangat bagus sekali karena mengandung kalium dan kalsium. Itu untuk pembentukan bunga dan penguatan bunga. Tapi sambil dikasih pupuk gaya THR. Karena apa? Kalau kita tidak pakai pupuk gaya THR, Mm-mm, kompos itu kan ya memang mengandung mikroba, cuman mm-mm. kita nggak tahu mikrobanya itu dia bermanfaat atau malah justru bikin penyakit begitu kan. Makanya harus dikendalikan dengan mikroba yang sudah pasti menguntungkan, yaitu dengan mikroba hayati HR. Lalu untuk nutrisi, walaupun kita sudah kasih nutrisi yang banyak, tapi kalau tanahnya nggak stabil, itu juga tanaman nggak bisa makan. Makanya perlu distabilkan dengan penggunaan pupuk hayati HR. Itu mikrobanya membantu untuk memaksimalkan penyerapan unsur hara, begitu. Wah, Bapak Ibu, Anda beruntung banget ikut acara hari ini. Karena apa? Karena selain ya sisa makanan ataupun sisa sampah-sampah sayuran ataupun bekas Ya, makanan ya di rumah, bingung ya, bau ya, ya, cuma menimbulkan bau dan akhirnya jadi sampah aja. Tapi bisa jadi produktif dan akhirnya tanaman yang selama ini mungkin iya. nggak numbuh Ah, ataupun nggak segar, nggak menghasilkan bisa jadi solusi nih, apalagi ya, ditambah ini pastinya ya, pastinya pupuk ini. hayati cair ini. Ini Ya, nggak boleh lewat karena mikrobanya mengaktifkan ya, yang memaksimalkan memaksimalkan penyerapan juga unsur hara. penyerapannya luar biasa sekali. Oke, langsung dicoba ya Bapak Ibu. Oke, baik kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Ya, Maaf baru masuk. Berapa dosisnya untuk anggrek? Berapa banding berapa? ya, anggrek 212 Ibu. Ya, di Ingat, 212. 212. Dua tutup botol pupuk, 1 liter air, 2 kali 1 minggu. Satu minggu. Iya. Iya, lama saya hafal nih. Semuanya juga pasti hafal. Oke, untuk pohon cabai atau Ya, sayuran, dikocor apa disemprot? oke. Apa Dikocor atau bedanya sih disemprot? dikocor dan disemprot? Sebetulnya Bu, untuk disemprot itu biasanya untuk tanaman yang dia jarak tanamnya itu padat. Oke. Seperti contoh padi. Padi itu kan dalam satu hamparan sawah, Mm-mm, itu kan dia padat-padat, mm-mm. sehingga sawahnya ketutupan daunnya. Betul. Maka supaya pengaplikasiannya bisa merata pupuknya, kita pakai teknik spray, semprot, Oke. biar bisa merata. Akan tetapi kalau tanamannya cuma satu dua, terus jarak tanamnya nggak terlalu mepet begitu ya, masih kelihatan tanah dan akarnya itu bisa dikocor, itu lebih cepat sih sebetulnya. Jadi langsung ke medianya ya. Iya, langsung ke tanahnya begitu saja. Oke. Jadi kalau tadi pohon Untuk cabai cabai tadi. ya, cabai dan sayuran sebetulnya
dikocor saja kalau memang jumlahnya nggak terlalu banyak. Kalau dalam jumlah banyak bisa disemprot aja Bu, biar merata Oke, baik. gitu. Untuk pohon pala bagaimana nih pengaplikasiannya? Pohon pala itu tinggi-tinggi ya? Iya, iya pohon Tinggi pala ya? itu ya pohon yang berkayu begitu ya. Itu gimana tuh pengaplikasiannya, Pak eh Enda? untuk kalau kita pohonnya nggak terlalu banyak ya disamakan saja untuk pupuk komposnya kasih aja 1 kali dalam 1 minggu, cuman dia agak banyak aja. Lalu untuk pupuk hayatinya, kalau pohon yang berkayu gini 1 minggu 1 kali sudah cukup. Cuman dosisnya agak dinaikkan sedikit. Hmm, Jadi bukan 212 lagi kalau pala. 4 tutup botol, hmm. 2 liter air Oh, dikali dua. dikali 2. Oke, karena pohonnya Karena pohonnya kan udah besar kan. besar ya. Iya. Oh, jadi ada minimalnya nggak sih, Pak? Hmm. Kalau untuk pohon-pohon tertentu nih yang harus dikali dua gitu. Oh iya. Pohon-pohon buah-buah yang berkayu itu sebetulnya lebih maksimal lagi kalau dikali 2. Seperti pohon jambu, pohon mangga begitu. Itu bagusnya memang dikali 2. Jadi bukan 212, tapi Hmm. 421. Empat. 1 minggu sekali sudah cukup. Dua satu. Nah, Oke. Jadi kalau pohon-pohon buah juga gitu ya, ya, yang eh, tinggi-tinggi nih ya, ya yang sudah itu gede-gede gitu, itu harus berkayu. berkayu. Hmm. Oke, baik. Boleh ke di scroll lagi? Oh, udah ya. Kelapa sawit. Nah, kalau ini nih skala Nah, besar nih, Pak. Kalau kelapa kelapa sawit, sawit ya. bagaimana nih cara pengaplikasiannya, Pak? Kelapa sawit itu pakai yang tadi, 421 tadi. Jadi kalau kita hitung per tanaman itu dosisnya 4 tutup botol, 2 liter air. Cuman pengaplikasiannya kalau kelapa sawit kita bisa jarak ya kasih 3 sampai 4 bulan sekali lah kalau kelapa sawit. 3 sampai 4 bulan sekali. Ya, kalau kita hitung per hektar itu Mm-mm. di 6 sampai 10 botol 6 sampai 10 botol per per hektar. hektar. Iya. Oke, jadi Bapak atau Ibu ya yang punya Mm-mm. perkebunan kelapa sawit tinggal hitung aja kali berapa nih? Kali berapa hektar nih ya? Iya, tinggal Yang dikalikan saja. 6 sampai 8 botol. Ya, semuanya sebenarnya di label ini udah tertulis semua. Sudah ada ya? Sudah ada. Dosisnya semua ya? Tanaman pangan, ada Hmm. hortikultura dan perkebunan. Oke, ini di bagian belakang nih kalau Anda Ya, beli mm-mm. pupuk Kalau hayati di cair ini langsung sudah ada nih aturan cara pakainya, dosis, waktu aplikasinya juga ada semuanya. sudah lengkap. Oke, dan ini juga sudah dibuktikan oleh banyak mitra kita Iya, juga, Pak ya? sudah banyak dipakai, sudah banyak ada hasilnya begitu. Dan mereka pada puas dengan pupuk kita. Wah, Karena memang ya satu, sempus itu ya. ya dari segi harga kita bersaing. Hmm? Lalu dari segi konsorsium mikrobanya kita lebih padat Lebih dibanding pupuk lengkap ya. lain, lebih lengkap. Jadi mau kita pakai dalam dosis rendah, misal kita stok pupuknya di rumah kita kehabisan, kita pesen belum datang, Hmm, pakai dulu itu, walaupun tidak sesuai dosis. hmm. Karena memang pupuknya udah itu apa? Secara mikroba dia sudah padat begitu. Nah, baru nanti setelah mungkin pupuknya tiba, baru diaplikasikan lagi sisanya begitu. Oke, jadi semua yang sudah coba pupuk hayati cair ini ya semua sudah bilang puas ya. Pas Ratingnya udah ratingnya 10. 10 dari 5. 10 dari 5 berarti kali dua ya. Ya, Oke, jadi yang belum coba wajib coba pupuk ini. ya. Oke, Betul. tanaman melon. Nah, kalau tanaman melon setahu saya itu merambat ya Pak di bawah ya. Beda Ya, nih, bukan pohon tinggi-tinggi. Ini eh, gimana nih Pak ya. aplikasiannya? Kalau melon itu karena biasanya dia dipetik semusim ya kita pakai dosis tanaman hortikultura yaitu 4 sampai 8 botol dalam 1 hektar itu diaplikasikan di usia 15, 35 dan 45 hari setelah tanam. Minum dulu Itu Pak. kalau Minum dulu. maaf habis minum es. Ya, untung Jadi nggak minum pupuknya ya.
Itu kalau skala besar. Untuk misal lahannya ya kita di atas 1.000 meter lah. Tapi kalau hanya untuk kita punya satu atau Kalau di dua pekarangan tanaman, rumah aja gitu, ya kalau di pekarangan rumah aja kita bisa pakai yang 212 tadi. oh tetap ya. Ya, Masa panennya biasanya berapa sih kalau melon gini? melon itu biasa bisa dipanen di ya usia 90-an hari Oh, sudah 3 bulan ya eh, berarti ya, 3 bulan tiga 4 bulan. bulan itu udah pemetikan pertama biasanya. Oke. Nah, ini tadi kita udah ngomongin soal pohon tinggi-tinggi. Salah Ya, satunya adalah pohon durian. iya pohon Wah, ini durian kabar ini. gembira nih. Pak Wahyu atau Bu Wahyu nih. Nanti kalau udah panen kirim duriannya ya, Bu. Buah kesukaan kita semua itu. Iya, betul sekali. King of fruit. Iya. Gimana nih? Dosisnya berapa? Apakah sama nih seperti pohon pala tadi? Kalau pohon durian itu yang dosis 2 kali tadi. 2 kali Ya, ya, pepala tadi. sama kayak pala Ya, ya. cuman untuk awal bisa seminggu sekali. Lalu kalau memang dia pertumbuhannya sudah menunjukkan yang optimal, bisa agak lebih dijarang lagi lah. Sekitar Hmm, 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali masih aman sebetulnya. kalau sudah menunjukkan buahnya gitu ya. Ya, kalau sudah menunjukkan ya, tunasnya sudah mulai banyak, begitu itu Mm-mm. bisa dijarang. Oke, baik. Dikurangi intensitasnya. Ya, Oke, pupuknya disiram langsung ke tanah atau ketajamannya? Mana yang lebih efektif? siram ke tanah Oh, atau maksudnya dikocor sama disemprot kali ya? disiram ke tanah atau ke tanamannya kali. Tanamannya. Iya. Oh, Ya, oke. jadi Mana ini yang lebih efektif? eh, kalau bisa ke tanah, kita fokuskan ke tanahnya dulu. Karena pupuk ini mikrobanya kan dia hidup dan berkembang biak di tanah. Mm-mm. Jadi dia memaksimalkan nutrisi yang ada di tanah supaya tanamannya bisa memakan. Jadi Oke. kalau bisa ke tanahnya, sebaiknya ke tanahnya. Kecuali untuk kasus padi tadi ya, yang Mm-mm, misal mm-mm. tanahnya sudah ketutupan daun begitu ya, itu bisa disemprot aja di permukaan tanamannya begitu, di atasnya. Tapi efektif ya? Sama-sama efektif. Oke. Gitu. Jadi mikrobanya ini justru hidupnya di dalam tanahnya ya, Iya, Pak ya. betul Jadi sekali. fokus ke tanahnya. Tapi kalau tidak terlihat boleh disemprot. Tapi Semprot. sama-sama efektif. Sama. Oke, baik. Lanjut lagi. Untuk kelapa sawit diulangi, Pak. Bu Lili, Bu Eli. Oke, Nah, mungkin tadi nggak nonton ya. kelapa sawit itu kalau tanamannya tidak terlalu banyak, per tanaman itu per pokok kalau kelapa sawit Mm-mm. 4 tutup botol pupuk dicampur dengan 2 liter air. Itu untuk satu pohon. Oke. Kalau tanamannya berhektar-hektar, Ya, untuk 1 hektarnya itu dosisnya di 6 6 sampai sampai 10. 6 sampai 10 6 botol. sampai 10 Ini botol. tinggal dikali saja jumlah hektarnya. Ya, Oke, baik. Bu begitu. Wahyu, siap Bu. Kalau sudah buah, kabar-kabari ya. Pohon duku sama ya, 421. Ya, untuk pohon-pohon yang berkayu sama. Sama ya. Bu Ya. Yeni bisa datang ke sini. Wah, kita Wah, diundang nih diundang. sama Bu Wahyu. Oke, siap meluncur kalau udah panen, Bu. Ini kebetulan Ya. timnya banyak nih. Oke, baik. Mungkin ada juga nih di sini Pak Ya. Hendra yang sudah coba pupuk Hayati. Boleh mungkin ya Oh, iya, bagi-bagi iya, iya. cerita sama kita Bagi-bagi semua cerita. ya, sharing-sharing ke kita semua yang sudah coba Hmm, pupuk Hayati cair HR ini dan sudah merasakan merasakan manfaatnya sendiri ya. atau mungkin tumbuhannya sudah lebih segar lagi, lebih tinggi, lebih Iya, rimbun lagi, buahnya lebih lebat dan lebih melimpah lagi ya. ya. Boleh langsung sharing-sharing aja ke kita semua. Oke? Dan saya juga mau tanya nih, kalau Ya. ngomongin tadi kan, wah ini kayaknya kelas berat nih. Kalau ada kelapa sawit, ada Iya. durian, Skala luas itu ya. skalanya Eh, nggak main-main gitu iya. ya. Nah, untuk yang kembali lagi ke lahannya terbatas nih, Ya. Pak Hendrawan. Sebenarnya masalah yang paling krusial tuh apa sih untuk tanaman Hmm, yang di lahan terbatas ini, apalagi kayak iya. cuma di pot aja gitu. Oke. Sebetulnya masalah yang paling banyak dialami ketika kita menanam di dalam pot itu
tanah di dalam pot itu keras. Jadi tadinya ketika awal-awal menanam kita tanahnya kita masukkan gembur-gembur saja, tapi lama-kelamaan tanahnya keras karena nutrisinya udah habis, mikrobanya juga pasti ya udah pada hilang. Jadi berkala biasanya dilakukan seperti dicopot dulu tanahnya, dituang ke wadah begitu, terus diaduk lagi dengan pupuk kompos atau pupuk dari kotoran hewan begitu, baru dimasukkan lagi. Nah, kalau seperti ini kan ya repot juga kalau secara berkala kita melakukan seperti itu. Nah, kalau kita berkala kita hanya menambahkan pupuk kompos saja, lalu ditambah dengan pupuk kayak THR, kita nggak perlu lagi untuk membongkar-bongkar potnya itu untuk eh, membolak-balikan tanah, menghancurkan tanah yang mengeras gitu kan, udah nggak perlu lagi karena pekerjaan itu sudah tergantikan oleh mikroba begitu. Wah, ini kabar gembira lagi nih buat Ya, teman-teman yang punya tanaman hias di rumah, yang mager gitu ya, ya, males mau ngerawatnya, mau lihatnya aja ijo-ijo seger, nggak ada layu-layu. Tapi eh, gimana caranya? Ini dia nih solusinya ya. solusi. Nih, ini solusi paling jitu. Jadi coba dulu ya, yang belum Ya, coba dulu satu botol. Kalau udah, boleh nanti ada sosial medianya juga ya, Pupuk ada Hayati. bisa Boleh ditampilkan nanti. tag mention ya ke boleh diinfokan nih Ya, silahkan ditampilkan dulu untuk sosial media sosial medianya dari Pupuk Pupuk Hayati. Hayati. Boleh mention di sana. Siapa tahu nanti bisa dapat hadiah ya mungkin ya. Oh, ada. Kita Ada nanti ya. ada testimoni yang Waduh. paling baik, paling menarik, kita kasih hadiah nanti. Sosmednya ada Ya, Instagram, ada Telegram, ada WA-nya juga, Facebook, dan juga ada websitenya. Di ya, sana juga Anda bisa menemukan mereka yang sudah merasakan manfaat pemakaian pupuk hayati cair ini, ya, baik dari skala kecil sampai skala besar ya. ya, sudah ada semua itu. Oke, ini ada Testimoni-testimoni. nggak sih testimoni yang paling Ya, menarik yang Pak Hendrawan temui? yang paling menarik itu untuk padi, Ci. Padi? Padi Mm-mm. yang tadinya berapa karung, naiknya hingga 20% dalam satu kali panen begitu. Wow. Itu sangat menarik sekali. Karena untuk padi itu, ya kita kan untuk menanam padi biasanya jenisnya beda-beda. Kalau Mm-mm. setiap orang itu biasanya setiap petani pakai jenis bibit yang berbeda-beda, itu hasil panennya juga produktivitasnya berbeda-beda. Nah, dengan pupuk Hayati HR ini, beberapa testimoni itu mereka sudah menyatakan bahwa, oh ini dengan pakai pupuk ini kok bisa naik hingga 20% gitu hasil panennya. Persen ini udah bagus banget ya. Oh, udah sangat bagus sekali, Bu. Karena ya kita sendiri tahulah biasanya pupuk kimia yang diberikan dari petani itu kan mereka memberikan pupuk kimia itu ya kadang sedikit, kadang banyak karena di pasaran juga harganya sekarang naik terus begitu ya. Jadi untuk kenaikan panen hingga 20% itu sudah Signifikan. signifikan sekali itu. Wow. Gitu. Oke, jadi dari semua aspek terpenuhi, tanahnya juga lebih Ya, bagus eh, ya, eh, lebih gembur, lebih apa ya, lebih sehat lagi lah ya. itu tabungan buat cucu anak cucu kita nanti kan ya untuk mereka bertani lah begitu. Jadi Ya. kita jaga kesehatan tanahnya dari sekarang. Oke, jadi bukan hanya manusia ya yang harus Ya, sehat, tapi tanah juga harus sehat hmm, biar tumbuhan yang tumbuh di atas tanahnya juga ikut ikut. sehat dan kita yang makan juga Iya, sehat gitu kita ya. nggak perlu lagi ini habis disemprot pestisida nggak ini ya. Mm-mm. Ini habis pupuk kimianya berapa banyak. Ini kan kita nggak perlu khawatir begitu kalau ada ini. Ada ini. Ini apa ini? Ayo. Oh, ah, Eh, pupuk kayak THR. Harus ada berarti ya Harus ada. di setiap rumah di Indonesia harus ada. Gimana caranya kita mendapatkan makanan yang sehat ya, Hmm, tumbuhan yang sehat
berawal dari tanahnya harus sehat dulu. Apalagi yang tanam sendiri gitu, tanam Nah, sendiri di pekarangan rumah, di pot begitu kan, kita bisa lebih terjaga, terjamin begitu, karena betul, kita sendiri yang menanam kan, betul. kita sendiri yang menanam, kita pakai itu apa, pupuk kompos buatan Mm-mm. sendiri juga, lalu kita pakai pupuk Hayati HR yang dimana tidak ada residu kimia pastinya. Tapi bukan kita anti kimia ya, Ya, tapi kita hanya karena skala menjaga ya. nah, skala kecil untuk pemenuhan ketahanan pangan rumah sendiri lah, Wah, begitu. mantap banget. Apalagi ya kalau misalnya kita kalau kerja nih ya, biasa Hmm. kita lebih pilih bawa bekal makan dari rumah Iya, biar lebih terjaga makanannya. iya. Apalagi kalau kita menanam sendiri di Nanam rumah, sendiri, ya. lebih sehat lagi Ya, pastinya ya. selain buat healing tadi kan, buat hiburan, kita juga bisa lebih terjamin secara kesehatan begitu. Oke, boleh nih yang punya hobi ya, punya hobi berkebun nih ya, Ya, boleh langsung aja dapatkan pupuk hayati ini. Ini pasti hasilnya lebih luar biasa lagi ya ya. dari tanaman itu sendiri. Oke, ya ada pertanyaan, kok jarang ada gambar atau testimoni di Telegram Pak Hendra? Oh, testimoni adanya di mana Pak Hendra? Testimoni itu ada di Instagram dan Telegram. Oh, Instagram. Telegramnya ada channelnya nanti. Oh, ada bukan Telegram Keke ya, tapi Bukan. Telegram Telegram khusus Pupuk pupuk. Hayati. Nanti Beda. ada channelnya, Pak. Join aja di Telegram, nanti kami Boleh ditampilkan lagi sosmednya? Ya, ditampilkan lagi. yang gambar slide itu Langsung aja. di follow aja atau di Instagram juga sudah ada. Oke, baik. Ya, kita mau di sini ada Ya, yang mau pupuk hayati nggak? Kita ya. Kita lagi mau tes gak dulu. sedikit berbaik hati ini. Nah, Tuh. Pak Hendra lagi berbaik hati nih hari ini. Oke, Ya, ya, ini Pak untuk medsos kita, untuk medsos pupuk bisa di screenshot aja dulu. Nanti selanjutnya bisalah di langsung di follow, cek-cek. langsung di scroll ya, dan bisa juga konsultasi di Ya, WhatsApp langsung ya. konsultasi di nomor WhatsApp yang tertera. Nah, nanti langsung dibalas sama Pak Hendra Ya, saya ya. sendiri ya. Jangan minta nomor WA pribadi ya. Ini nomor WA hotline. Oke, siapa yang mau pupuk hayati di sini? Boleh komen-komen. Kalau ada 20 orang, saya langsung akan bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Tapi ada syaratnya kan Ada kita nggak syaratnya bagikan dong. cuma. Betul. Mau ya? Ayo, ayo. Oke. Ada yang mau? Mau semuanya. Rata-rata mau nih Pak Hendra. Gimana Iya. dong? Apa kita kasih satu-satu semua? Kalau satu-satu berarti nanti Hendra yang bayar ya. Jadi kita akan bagikan Ya. satu pupuk hayati cair HR ini ke mereka yang bisa menjawab pertanyaan dari Oke. Pak Hendra. Oke? Oh, dari Setuju saya. ya, Bapak Ibu? Dari saya pertanyaan. Iya dong, pertanyaannya dari Pak Hendra. Kalau dari saya hadiahnya bukan pupuk nanti ya, botolnya aja. Pupuknya saya ambil. Oke, oke, oke. Oke, oh udah siap semua nih. Mau dong. Oke, formatnya seperti biasa. Jawaban, spasi KKD, spasi nama, spasi KKD, spasi kota. Jawaban, spasi KKD, spasi nama, spasi kota. Oke. Oke, ini ya. Jadi boleh diketik-ketik dulu KKD nama kotanya, ya. Kita kasih waktu. Jadi tinggal ketik jawabannya saja. Oke? Kalau salah format, walaupun jawabannya benar, kita Skip. anulir. Oke, baik. Sudah siap? Bilang siap dulu. Siap, siap, siap. Baru kita lemparkan Ini pertanyaannya. berapa pertanyaan ini, Bu? Hah? Berapa pertanyaan? Satu, Pak. Ini bukan ujian, Pak. Oh, satu. Satu aja pertanyaannya. Ya. Karena ini lumayan bisa dibilang prestis mendapatkan pupuk ini ya. Iya, iya. Ya, jadi boleh pertanyaannya yang kira-kira menantang gitu. Satu pertanyaan untuk satu orang pemenang ya? Satu orang pemenang, betul. Oke. Saya lagi war nih. Iya, iya, iya. Mm-mm.
Tadi kan saya sudah menampilkan slide-slide presentasi ya, slide-slide PPT tadi. Apa judul di slide pertama? Ayo, yang masih ingat, yang menyimak, Judul di apa? slide pertama, bukan Judul, judul acaranya ya, judul judul acara. di slide pertama. Ayo, Ayo, langsung diketik, ketik, ketik, ketik. yang Saya nyimak sudah dari awal, simak. Saya hafal. iya, yang nyimak dari awal pasti tahu. Hmm. PPT nggak akan saya tampilkan lagi. Iya, nanti tahuan dong. Iya, Oke, langsung aja. ayo, ayo, Ya, ayo, ayo, yang Ibu mau apa pupuk, ya yang tadi ya? Apakah, aduh lupa lagi nyontek dulu, nyontek, nyontek di mana? Nggak ada, nggak ada. lumayan ini untuk penggunaan rumah tangga Ya, satu botol bisa untuk berapa hari? seberapa berapa lama nih Pak? Kalau misalnya saya punya eh, pekarangan ya 2 kali 1 meter lah Pak. Hmm. Ya kita hitung aja kalau jumlah tanamannya ya dikali 2 tutup botol tadi aja per tanaman Jadi gitu. kurang lebih bisa sebulan ya? Sebulan bisa nggak ya? Sebulan bisa lebih sih kayaknya tergantung jumlah tanaman kita juga. Oke. Oke, silakan. Silakan dijawab. Masih ada waktu. Ayo, ayo, Se- ayo formatnya, formatnya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Tiga. 2, 1. Wah, ini Selesai. hadiahnya pupuk Hayati cair Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa ngelihat yang ijo-ijo di rumah ya, biar seger matanya. Bisa buat menghilangkan stres juga, biar healing. Ini Ya. sebenarnya kalau punya kebun gitu ya di Mm-mm. rumah, punya tanaman di rumah, nggak usah keluar rumah, udaranya udah seger ya, karena Iya. Melihat banyak ijo-ijo. ya oksigennya sudah terpenuhi. Betul sekali. Nah, jadi bisa hemat biaya juga ya, jarang Hemat. keluar rumah ya. Iya, kita nggak usah banyak pergi ke luar untuk liburan. Iya, Hemat deh. Cukup betul. beli pupuknya aja ini. Aja. Semprot sambil healing di rumah. Betul, Tuh. sambil minum Fitsol. Nah, Tuh. Masuk, masuk. jadi badannya sehat, tubuhannya juga sehat. Oke, Oke. dari scroll dari paling atas, kita Ya, akan lihat siapa kira-kira pemenangnya. Oke, ngomong-ngomong, jawabannya dulu nih, Pak Hendra. Jawabannya apa? jawabannya dari limbah menjadi berkah. Dari limbah menjadi berkah. Oke, Yo, harus lengkap ya, harus lengkap. harus lengkap. Dari Sudah limbah sesuai. menjadi berkah. Dan pemenangnya adalah Ibu Erliati dari Solo. Selamat Ibu Erliati. dapat 1 botol Botol. pupuk Hayati Cair HR. Ngomong-ngomong, Bu Erliati punya pohon apa di rumah? Tadi Ya, Bu Wahyu udah mau kirim durian ya. Kalau Bu Erli mau kirim apa nih ya? untuk pupuknya nanti bisa diambil di mana, Bu, ini? Bisa diambil di kantor cabang terdekat. Oke. Ya, kalau Solo mungkin di Jogja ya. Nanti sekalian mungkin ada belanja gitu ya, pengiriman barang bisa Ya, lewat Jogja. ya. Oke, selamat dan yang belum beruntung ya nanti next time akan ada lagi ya Akan acara ada. dengan Pak Hendra. Ya, acara pupuk ya kita dalam waktu dekat ini semoga bisa eh, bikin acara pupuk ini. Lagi-lagi satu lagi. Satu lagi, Hah? pertanyaan dari Ibu aja tapi ya. Pertanyaan dari saya. Iya, Oh, jadi satu-satu gitu ya. gitu ya. Ini Iya. jadi main game nih ya. Oke, ada yang mau nggak nih? Satu lagi deh, satu lagi. Ya, ya. Ayo komen, yang mau, boleh. Saya mau kasih nih. Mau, ayo. Ayo, ayo, ayo. Cuma Mau, satu mau, yang mau. mau. Bu Ana nggak punya kakak adik kayaknya nih. Oke, baik, baik. Mau ya? Ayo, Oke, oke, kita kasih baik. satu pupuk lagi lah ya. Ya, Satu pupuk lagi lah ya biar jangan cuma masa cuma satu masa cuma orang. satu. Iya. Dari awal ya udah 1 jam lebih, Eh, masa cuma satu. ya, ayo satu lagi kita kasih ke Oke, dengan format yang sama ya. format yang Dengan format sama. yang sama, jawaban, Mm-mm. spasi, KKD, spasi nama, spasi kota. Ya, Oke? Ya, pertanyaannya,
Pertanyaannya, tolong disimak. Boleh Mhm. diketik-ketik dulu. KKD nama sama kotanya, tinggal jawaban. Nah, Oke, siap. sudah siap? Oke, dari tadi Pak Hendra selalu ngomong angka ini, angka keramat, ya, Gak keram. ya. Apa yang dimaksud dengan angka keramat 212? Ayo, dijelaskan ya. Dijelaskan, harus dijelaskan ya dengan lengkap. Oke, apa yang dimaksud dengan 212? Ya. Cepat sekali ini. Wow. Oh, ini mencatat ini paling ya. Hmm. Ini. Coba Kak. bener nggak? Coba diketik-ketik dulu ya. Hmm, hmm, hmm. Wah, kayaknya sudah menyimak nih. Nyimak ini. Ya. Entah menyimak atau entah sudah hafal di luar kepala mungkin ya. Nanti kita bilang, ini harus inget ya, harus inget Oh, ya, ya gitu ya. bisa jadi itu. Ya. Jadi hafal di luar kepala. Oke, Lagian angkanya juga keramat 212 gitu satu kan. dua ya, mau dibalik di Ah, ah. satu dua lagi. Sudah diingat itu. Oke, coba kita scroll di yang pertama. Oh, paling atas. Oke. 212. Dua tutup botol pupuk Hayati HR, 1 liter air, 2 kali dalam seminggu. Ya, ini betul sekali. Ya. Selamat untuk Ibu Ekaning Eka Fakta Dewi dari Banyuwangi. ya, Mendapat mendapatkan. pupuk Hayati cair 1 botol. Iya. Wah, luar biasa sekali. Nah, Selamat. ngomong-ngomong Bu Eka punya pohon apa juga nih ya? Boleh juga nih. Boleh Jadi diinfo-info ya. nih ya. Atau mungkin nanti mau buat apa namanya? Grup gitu ya. Atau bikin percobaan begitu, Bu. Oke? Misal belum punya tanaman, begitu Ibu Eka mau beli tanaman, lalu mau pakai pupuk Hayati HR ini, nanti bisa perkembangannya diupdate, kirimkan saja ke Itu Pak enaknya kalau per WA. update di update-nya per minggu kah, per bulan kah? Kalau sayuran Mm-mm. atau tanaman-tanaman hias ya per 1 minggu itu pertumbuhannya pasti sudah kelihatan begitu. Oke, kalau sayur per 1 minggu. Per 1 minggu. Oke. Ya, Kalau buah bulan. kalau buah ya bulan bisa atau 2 minggu sekali 2 minggu bisa. sekali ya. Oke. Cabe, Pak. Wah, Wah, cabe. Lumayan loh, cabe lagi mahal loh. oh iya. Iya. Oh, Boleh, boleh. Sekilo, boleh. sekilo. Oke, selamat ya. Bu Eka ada testimoninya enggak? Mungkin Oh, ini dari kita ya. cabai jamu Cabe Bu. jamu tuh cabe apa ya? Ada cabai Untuk jamu yang jamu. untuk jamu ya cabainya. Khusus untuk jamu. Biasanya ya untuk racikan campuran jamu Ya, begitu. untuk jamu. Jadi bukan untuk konsumsi biasa ya? Iya, dia karakternya bukan pedas tapi dia hangat di dada Jahe gitu. gitu Ya, ya. Herbal. itu ya. Oke. Oh, baru tanam. Nah, coba nih ya. Nanti Bu Eka coba pakai pupuk ini. Lalu nanti di foto berkala ya. Perkembangannya bisa Perkembangannya. kalau misal ada kendala dalam pemakaian atau tanamannya ada kendala gitu konsultasikan saja di WA pupuk Oke. Atau customer nanti service. kalau posting di sosmed bisa di tag juga ya ke IG-nya. Iya, ya Ya. silakan di tag. Oke, saya suka pakai cabai jamu. Wah, banyak yang tahu juga nih cabai jamu nih Ya ya. memang sentra cabai jamu itu di Jawa Timur Di itu Jawa banyak. Ya. Timur. Oke, sudah besar tanaman mangga saya, Pak Hendra. Eh, Wih, pakai ini juga nggak, Pak Setio Yong? beliau ya sempat mengirimkan video untuk tanaman mangganya ke saya. Waktu itu beliau konsultasi terkait bunganya kok sering rontok begitu. Bisa kita undang nggak ya? Pak Setio sudah coba ini belum? Boleh diaktifkan videonya, Pak? Boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit, Pak Setio? Ya, Halo, Pak Setio. Halo, selamat siang, selamat sore, Pak Setio. Sore. Sore, Bu Yeni. Iya, Pak Setio, boleh kita ganggu nih, Pak? Kita Ini. ngobrol sebentar, boleh? Boleh. Oh, kayaknya sambil lihat-lihat pohon nih. langsung Wah, ya di langsung depan naik. rumah. Aduh, aduh seger Pak. Saya lihat dari sini aja hijau-hijaunya tuh seger banget. Boleh nih Pak, Bapak udah coba pupuk Hayati sendiri nggak Pak? Udah. Sudah ya, Nih, sudah.
Su- Oh, bunganya banyak itu, Bu. Oh, itu pohon pohon apa tuh, Pak? Mangga itu. Pohon Oh, mangga. bunganya, lebat sekali itu bunganya. Oke, boleh dong sedikit sharing-sharing ke kita nih, Pak, selama pemakaian pupuk hayatinya seperti Ya, apa? dosis Bapak berapa ya untuk pohon Oh, mangga itu? itu Sebelumnya, sebelumnya, kadang lebih dari dua, lebih dari dua, satu dua itu lebih kadang. Oh, Saya, oke, bentar, Pak Satyo biar duduk dulu ya sambil sambil liatin pohon mangganya. iya, Oke, silakan santai duduk aja, dulu, Pak. Pak. Oke, baik. Sebelumnya gimana, Pak, kondisi pohon mangganya sebelum pakai pupuk hayati? masih masih Ya, Pak, udah lumayan lama ini, hampir sebulan ya, sudah pakai sebulan. sebulan? Ah, Oh, ini sinyalnya mungkin ini ya, agak Agak bermasalah ya. terputus suaranya. Oke, baik. Pak Setio, sekarang perkembangannya seperti apa, Pak, setelah pemakaian 1 bulan? harganya kan sudah lumayan besar, kan. Sudah buahnya sudah besar. Oh, buahnya sudah Buahnya besar. besar ya. Se- Ah, Wow, ini ya, real nih ya. Real ini. Tanpa rekayasa kita juga sebelumnya nggak ada janjian Nggak nih ada ke janjian, ini Pak Setio. dadakan Ini sekali ini benar-benar maksudnya. dadakan, benar-benar langsung Iya. telepon. Wow, Buahnya banyak sekali itu. udah berbuah ya, Pak Iya. ya. Itu mangganya mangga apa, Pak? harum manis. Mana Mangga lagi? manis. Mana Harum lagi? manis sama mana lagi? Nah, depan ada juga. Oh, di depan ada Depan juga. Sebelumnya pernah berbuah nggak, Pak? sudah pernah berbuah, cuma nggak eh, maksudnya nggak cepat ini. Ini udah lumayan cepat sih. Waktu lalu terakhir bulan bulan 9 ya, 9 Heeh. selesai semua. Bulan 4 langsung lagi kayak gini kan. Nih. Oh gitu. Itu masalahnya apa tuh, Pak, kalau kayak gitu, Pak Memang Hendra? terkadang untuk tanaman buah seperti itu, Mm-mm. kalau nutrisinya kurang, itu Mm-mm. memang kayak macet produksi. Jadi Oh. yang tadinya mungkin 1 tahun bisa berbunga 2 kali, Heeh. gitu. Kalau nutrisinya kurang kan tanaman juga untuk memproduksi bunga dan buahnya pakai apa? Kan Oke. pasti Berarti dalam produksinya macet. berarti dalam kondisi kritis lah ya, sakit gitu ya. Ya, yang penting tanaman itu bisa hidup dulu gitu, Oke. Dia karena nutrisinya kurang. nutrisinya kurang. Terus Hmm, setelah pakai pupuk hayati ini jadi lebih lebat lagi, ya, lebih banyak lagi ya lebih hasilnya. banyak bunganya, Hmm. lebih banyak buahnya, dan tidak mudah rontok, tidak Itu mudah penting banget jatuh. ya. Iya, karena kalau bunganya keluar banyak nih, tapi setelah itu pada rontok kan nggak jadi buah, ya, Berarti kalau rontok nutrisinya juga nggak cukup ya untuk ya tanaman ini. dia kalsiumnya kurang, Hmm. terus kaliumnya juga kurang, Oke. sehingga eh, bunganya jadi mudah rontok karena Oke. selnya kurang Iya, kuat. Pak Setio masih tersambung, Pak Setio? Iya, halo Pak Setio. Ini benar-benar Pak Setio ngajak kita Tur lagi ini. tour Iya. di kebun ya. Garden tour. Ini menarik Mantap. banget ya. Iya. Kalau setiap orang punya kebun seperti ini pasukan oksigennya jadi banyak, orangnya Iya. jadi nggak gampang stres Iya, ya, gitu. nggak gampang emosi. Kalau emosi tinggal keluar saja, keluar rumah nih, Ah, tanaman yang hijau-hijau itu kan udah hirup oksigennya gitu udah ya. nggak stres lagi. Udah deh mangganya ya. Kasih Itu kan sambel. ada. Wah, itu tuh. Nah, bunganya ini alpukat. Wah, ada pohon Oh, alpukat juga. iya, Aduh, enak tuh Pak dikasih nangka sama es. sama Oh sama. gitu ya. Jadi 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 es teler, Pak. Ini Wah, juga ngomong-ngomong Bapak rumahnya di kelengkeng. mana sih, Pak? Ya, Bapak rumahnya di mana? di Mataram ini juga kan. Oh, di Mataram. Mataram, Luar Kelengkeng juga. biasa loh, Pak Setio. kita kelengkeng gitu. Ada kelengkeng juga. Iya. Kelengkeng sudah berbuah kelengkengnya.
Wah, Kayaknya juga sudah. ini bukan apotek hidup lagi. Ini ada toko buah. Toko buah hidup ini ya. Oke, Pak Iya, Setio. Pak Setio. iya, Oke, iya. Pak Setio boleh diarahkan ke wajahnya Pak Setio. Saya mau bertanya. Oh, siap, sebentar. Oke. Bentar, Mbak. Iya. Oke, Iya, Pak iya. Setio. Boleh dong Oke. Pak, tolong sampaikan ke teman-teman semua yang sedang menyaksikan acara ini, kenapa Hmm. Bapak pilih Pupuk Hayati? Karena ya apa itu percaya dengan produk Kiki aja, Mm-mm. percaya dengan i- kan kita sudah kebanyakan konsumsi produk Kiki kan, jadi kita percaya Kiki punya produk ya udah kita pakai. Hasilnya, dan hasilnya Bapak sudah rasakan ya? Ya. Lumayan udah bagus bagus ini Wah, untuk pupuknya. Ya. oke. Terima kasih Pak Setio atas sharing-sharingnya ke kita semua dan sudah ngajakin kita tur ke kebunnya nih Pak. Ya, tinggal yang belum Ya, ya belum rasakan aja nih Pak di pusat. Terima kasih iya, Pak iya. Setio. Ya, Yuk, semoga teman-teman yang lain sama-sama. yang punya Ya, pekarangan iya. baik eh, pekarangan yang kecil maupun yang besar gitu ya bisa langsung praktek seperti Pak Setio dan mungkin tumbuhannya atau tanaman yang aduh ini udah lama tapi kok nggak ada Ya, perkembangannya nggak berbuah nggak gitu. berbuah bunganya rontok terus ternyata bisa juga ya Bisa, teratasi bisa dengan teratasi. pupuk hayati ini. Ya, Oke, ya produk Keke memang tidak diragukan lagi. oh, Pokoknya pasti the best pasti. semua ya, semua produk Percayakan saja Keke. dengan produk Kiki. Mm-mm. Untuk tanaman juga plus nutrisi sama orangnya, betul banget. Wah, ada pertanyaan ternyata buat Pak Setio. Itu Wih, dikocorin atau disemprot untuk alpukat caranya gimana, Pak? Oh, dikocor. gocor. Ternyata ya. Oke, nah ini bisa jadi inspirasi buat yang lainnya nih ya, Ya, yang punya tanaman. punya Wah, tanaman. udah pernah panen, tapi kok nggak nemu-nemu lagi, Ya, nggak ada buahnya lagi. Ternyata bisa. bisa. Oke, baik Pak Hendra, sebelum Ya, kita tutup nih ya acara ini, kita ya. mau apa namanya kasih tips lagi lah buat teman-teman semuanya nih ya, yang punya pekarangan rumah yang sempit atau tidak ada sama sekali dan juga yang punya lahan nganggur lah istilahnya Ya. Ini tips untuk apa ini? untuk menanam dan juga ditambah pupuk hayati. Ya, kalau baru mau mulai, coba dulu beli ya 1 atau 2 pot dulu. Coba beli pupuknya 1 botol atau 2 botol dulu buat dicoba sendiri, dilihat hasilnya. Atau bisa buat perbandingan gini. Misal kita tanam tanaman, kita di dalam pot gitu ya. Misal 2 tanaman nih, yang satu nggak pakai produk KK, yang satu pakai pupuk kayak THR. Hmm? Kita lihat sendiri perbandingannya. Nah, itu pasti kita akan lebih mantap kalau melihat perbandingannya sendiri, begitu. Jadi itu saja sih sebetulnya tipsnya. Oke, tipsnya harus mulai ya Mulai Bapak dari Ibu. skala kecil aja. Skala kecil aja ya. Ya. Mulai dari tanaman yang Anda suka, Mm-mm. ya, tanaman yang kira-kira Anda butuhnya apa nih? Yang Ya. Suka tanaman hias kah? iya, Sayuran yang bisa dimasak iya, begitu. betul sekali. Pokoknya rata-rata sebenarnya suka ya orang Iya. lihat yang hijau-hijau ya. Apalagi kalau masak tinggal comot gratis, kita nggak perlu Iya, beli kan? betul banget. Ya, solusinya adalah dengan pupuk Hayati Cair HR ini. Ya. Kalau mau beli satuannya 120.000 per botolnya ya, Pak Ya. ya. Tapi ada promo-promo, nanti Anda tinggal cek aja di KK Mobile ataupun di kantor cabang KK terdekat. Ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Hari ini kita banyak sekali dapat pengetahuan seputar percocok tanaman ya, dari mulai bagaimana mengubah limbah menjadi berkah Iya, ya, jadi berkah. jadi berkah dan memanfaatkan lahan yang sempit bisa jadi produktif Iya, dan tentunya memaksimalkan apa yang menjadi harusnya tanaman
yang tidak berbuah ataupun tidak ada hasilnya lebih maksimal lagi dengan perpaduan kompos, sempurnanya lagi dengan pupuk hayati cair HR ini. Ya, Oke, betul terima sekali. kasih Pak Hendra juga atas Ya, sama. sharingnya juga ke kita semua dan juga tadi atas testimoninya Pak Setio. Semoga buahnya tambah banyak Ya, panennya ya. bisa nih kirim ke Jakarta nanti. Boleh. Dan semua Bapak Ibu yang sedang berkebun ya, coba langsung aja beli pupuk hayati cair HR Ya. ini. Saya Yeni, Saya Hendra. ya pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam hebat luar biasa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siap pakai. Semprotkan larutan pupuk hayati secara merata ke seluruh tanaman, terutama bagian akar, batang, dan daun. Lakukan penyemprotan pada pagi atau sore hari untuk hasil optimal. Pupuk hayati cair HR, solusi cerdas untuk tanah subur dan panen melimpah. Kalau padinya, kalau yang petani sawah pasti tahu penyakit tabongo. Penyakit tabongo itu di batang padi. Dia soba merah-merah dan biasa kalau petani kena serangan hama tabongo itu petani so khawatir. Karena bisa-bisa orang bilang semua pajak pulang saja karena sudah tidak ada harapan lagi mau hidup. Tapi alhamdulillah dia bilang ternyata pupuk hayati itu kan tujuannya memperpanjang akar. Kenapa padi kena serangan tabongo? Karena akarnya pendek. Dengan adanya pupuk hayati ini, jadi serangan tabongo ini yang susah sekali DP racun. Alhamdulillah dengan semprot pupuk hayati, itu dia punya serangan tabongo langsung sembuh. Tidak perlu lagi beli racun-racun untuk menangani itu. Bahkan yang biasanya satu botol pupuk hayati itu dipakai 3 tangki, tapi untuk menyelamatkan penyakit tabongo di padi itu dibikin 1 botol 2 tangki. Dan alhamdulillah penyakit tabongo di padi itu sembuh. Dan bahkan tadi itu dia itu sangat senang karena biasa kalau pakai pupuk kimia, kalau tidak dipupuk daunnya itu kuning. Bahkan kalau sama padi biasa so kuning rata, daun kuning dia punya padi juga so kuning. Tapi kalau pakai pupuk hayati dia bilang itu kuningnya itu merata dan daunnya masih hijau. Bahkan yang dipanen tadi itu, kan dia panen tadi, itu dipanen sampai dipanen itu daunnya masih hijau. Jadi memang kelihatan suburnya padi itu sampai sudah panen masih kelihatan subur. Nah itu yang testimoni dia, dan dia itu kan manual, rombongan potong manual bukan odong-odong. Kalau timbangan manual itu pasti timbangannya itu rata, maksudnya hasilnya merata. Tapi dia bilang setiap kali panen dia selalu coba timbang gabah itu cuma 70 kilo timbangannya. Tapi dengan adanya pupuk hayati, tadi ini setelah ditimbang itu ada 79 karung, itu dia rata 76 masing-masing rata-rata timbangan. Jadi naik sekitar 6 kilo. Bahkan istrinya itu bilang begini, istrinya bilang, so tertambah pupuk hayati sudah ditambah banyak biaya.